Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tianwen berkata, kekuatan kultivasinya tidak tinggi. Tapi saat istri pemimpin memilih atau menculik orang, dia selalu memilih yang memiliki kultivasi tinggi. Tian Cheng langsung mengiyakan, ya, aku setuju dengan itu. Seketika, Tian Cheng dan Tian Bei bingung mengapa kakak tertua mereka bisa ke sana. Lin Tian mengendalikan emosinya dan berkata, sekarang, hanya dengan menemukan kakakmu kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tian Cheng khawatir, Lin Di, apakah mungkin kakak tertuaku dikendalikan oleh orang itu? Dan sengaja memancingmu ke keluarga Lan? Mendengar ini, Lin Tian mengangguk sedikit. Itu mungkin. Bagaimanapun juga, orang itu memang selalu mencoba membuat masalah denganku. Lalu kau tetap ingin ke keluarga Lan? Tian Cheng terlihat frustrasi, dan Tian Bei menambahkan, ya, bukankah itu terlalu berisiko bagimu? Lin Tian memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Kalian tidak ingin menemukan kakak kalian? Tentu saja mau, tapi kami juga tidak ingin kamu dalam bahaya. Tian Cheng terlihat canggung, dan Tian Bei menghela napas, selama perjalanan ini, kamu telah banyak membantu kami bersaudara. Melihat kesedihan mereka, Lin Tian tersenyum, aku mencari kakak kalian, utamanya untuk diriku sendiri, jadi jangan terlalu merasa bersalah. Tapi, Tian Cheng masih terlihat khawatir, dan Tian Bei juga tampak malu. Sementara itu, Shang Guanxi berkata, 3 pria dewasa, kalian ngapain sih? Ayo cepat, ayahku sedang menunggu. Lin Tian hanya tertawa dan berkata, ayo. Mereka pun harus mengikuti dan bersama-sama menuju pintu masuk sekte Roh Suci, di mana para tetua tulang, 5 tetua, dan sang pemimpin telah menunggu. Melihat Elder Tulang, Shang Guanxi langsung mengernyit, karena sebelumnya ia mendengar dari Lin Tian bahwa orang ini pernah bersama istri pemimpin. Saat Shang Guanxi hendak bicara, Lin Tian berbisik, jangan ungkap dulu, dia masih berguna. Berguna? Ya. Lin Tian tersenyum, lalu menyuruh burung hantu jiwa untuk mengawasi setiap gerakan Elder Tulang. Pemimpin sekte itu melihat Lin Tian dan yang lain dan bertanya, kalian sudah siap? Ketika semua mengangguk, sang pemimpin berkata, baik, mari kita pergi. Kemudian, mereka semua meninggalkan sekte Roh Suci dan naik kereta kuda. Dalam perjalanan, Elder Tulang ragu dan bertanya, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke keluarga Lan untuk menuntut penjelasan, pemimpin? Nyonyanya dari pihak mereka. Aku harus menanyakan alasannya, jawab pemimpin sekte dengan dingin. Elder Tulang berkata, keluarga Lan tidak sembarangan, apalagi di distrik pertama dunia roh, mereka termasuk keluarga menengah besar. Tidak peduli keluarga apa, aku harus menyelidikinya, jawab sang pemimpin dengan penuh keyakinan. Elder Tulang kemudian memandang Lin Tian dan Shang Guanxi sambil tersenyum. Aku dengar kalian melihat istri pemimpin di daerah arwah sesat? Ya, memangnya kenapa? Tanya Shang Guanxi pura-pura polos. Elder Tulang tersenyum tipis, tidak apa-apa, cuma kami semua takut ke tempat seseram itu. Bagaimana kalian bisa masuk dan keluar? Semua berkat adik seperguruanku yang luar biasa ini. Shang Guanxi mulai memuji Lin Tian. Tapi Elder Tulang tersenyum sinis, siapa yang percaya? Yang lain semua percaya, hanya Elder Tulang yang menolak. Karena tak ada yang menanggapi, ia pun menahan senyum dan berkata pada pemimpin sekte, apakah Anda benar-benar percaya cerita mereka, pemimpin? Aku percaya pada anakku, jawab sang pemimpin lalu menutup matanya. Elder Tulang menambahkan, bagaimana jika orang ini menjebak kita? Menjebak? Maksudmu apa? Shang Guanxi naik pitam. Tian Bei dan Tian Cheng juga memandang dengan tidak senang. Elder Tulang berkata, lihat saja bocah ini. Punya banyak kemampuan, dan sejak awal sudah menyasar istri pemimpin. Mungkin dia ingin merusak hubungan kita dengan keluarga Lan untuk mendapatkan keuntungan. Mendengar itu, tetua kelima mengerutkan dahi, Elder Tulang, kata-kata seperti itu tidak bisa diucapkan sembarangan. Aku hanya menyampaikan isi hatiku. Percaya atau tidak, itu urusan kalian, jawab Elder Tulang cuek. Tapi pemimpin berkata, pergi ke keluarga Lan adalah keputusanku. Tak perlu diperdebatkan. Baik, pemimpin. Elder Tulang langsung tunduk dan tak berani berkata lagi. Shang Guanxi tersenyum menyindir. Elder Tulang, jangan-jangan kamu punya hubungan dengan keluarga Lan?
Apa maksudmu? Mana mungkin aku punya hubungan dengan mereka? Elder Tulang langsung membelalak. Shang Guanxi berkata, aku dengar kau dekat dengan pelindung Qiu, selalu melindunginya. Mungkin kalian sebenarnya berada di pihak wanita jalang itu. Aku bukan orangnya. Elder Tulang panik. Shang Guanxi hanya tersenyum, aku cuma asal ngomong, kok kamu langsung panik? Elder Tulang diam, dan tetua kelima mengingatkan, Elder Tulang, bicara seperlunya saja. Elder Tulang mendengus dan memejamkan mata, tapi diam-diam ia berpikir, kalau sudah sampai di keluarga Lan, akan kulihat bagaimana aku menghabisimu. Lin Tian mendengar pikirannya dan tertawa, menghabisiku? Lucu sekali. Elder Tulang tidak tahu Lin Tian bisa membaca pikirannya, jadi dia diam-diam mengirim jimat transmisi suara ke keluarga Lan. Lin Tian hanya tersenyum dan tidak bicara. Setengah hari kemudian, kereta mereka berhenti di luar sebuah kota besar. Semua orang turun dan melihat ke arah kota megah itu. Kota 4 bintang, kota langit biru. Shang Guanxi terkagum-kagum seolah baru pertama kali melihat dunia luar. Pemimpin sekte mengingatkan, setelah masuk kota, tetap di dekatku. Jangan berkeliaran, mengerti? Ayah, aku mengerti, jawab Shang Guanxi sambil tersenyum, lalu mengikuti ayahnya dan yang lainnya memasuki kota. Kota itu sangat ramai, tapi banyak orang diam-diam memperhatikan gerak-gerik mereka. Elder Tulang berkata dengan nada sengaja, lihat, banyak yang mengintai. Sepertinya keluarga Lan sudah tahu, jawab pemimpin. Lalu, masih mau lanjut? Aku cuma mau menuntut penjelasan, kenapa tidak? Kata pemimpin lalu melanjutkan langkah. Elder Tulang ikut tapi terus menatap Lin Tian dengan tatapan menyindir. Nanti kita lihat. Saat itu, sekelompok orang muncul di jalan. Pemimpin kelompok itu, seorang pria tampan dan berwibawa, dengan sopan berkata, selamat datang di kota langit biru. Kau siapa? Tanya sang pemimpin sekte dengan bingung. Pria itu menjawab, saya murid dari keluarga Lan, nama saya Lan Chou. Saya bertugas menyambut kalian. Jadi kalian sudah tahu kami datang? Tanya pemimpin sekte. Lan Chou tersenyum, Tuan kami mendengar ada sedikit konflik antara nyonya kedua dan pemimpin sekte, jadi beliau menduga Anda akan datang. Karena itu, beliau telah menyiapkan makanan dan minuman untuk menyambut Anda. Pemimpin sekte tersenyum kecil, Tuan kalian, benar-benar sudah siap ya? Lan Chou tersenyum, silakan, Uskup Agung. Sang pemimpin agama menatap Lin Tian dan yang lainnya, lalu ikut pergi bersama Lan Chou, yang terus memimpin jalan. Semua orang di jalanan bertanya-tanya siapa Lin Tian dan rombongannya, dan mengapa mereka diundang langsung oleh keluarga Lan. Maka perjalanan mereka menarik perhatian banyak orang. Shang Guanxi bergumam, keluarga Lan ini sepertinya sangat berpengaruh. Lin Tian juga menyadarinya, karena sepanjang jalan ia melihat begitu banyak orang dari keluarga Lan, dan semuanya tanpa waspada terhadap mereka, seolah siap menyerang kapan saja. Lindi, keluarga Lan ini tidak kelihatan sederhana, ujar Tian Cheng cemas. Tian Bei pun ikut khawatir dan menatap Lin Tian. Lindi, kalau kakak kami benar-benar diculik oleh mereka, bukankah itu sangat berbahaya? Lin Tian menenangkan mereka, jangan khawatir, entah dia datang sendiri atau ditangkap, aku akan berusaha membawanya kembali. Mereka sangat berterima kasih, namun Shang Guanxi bertanya, kau yakin bisa, adik seperguruan? Selama dia ada di rumah keluarga Lan, aku yakin bisa, jawab Lin Tian penuh percaya diri. Shang Guanxi berkedip, adik seperguruan, apakah kau akan menghajar wanita itu? Kau maksud, istri pemimpin agama? Lin Tian tersenyum. Shang Guanxi tertawa kecut, kau tahu, aku sangat membencinya. Tenang saja, seperti yang sudah kubilang, siapapun yang menyinggungku tidak akan berakhir baik. Jadi meskipun dia punya status istimewa, aku tetap akan membereskannya. Shang Guanxi langsung memuji, kau sangat keren, adik seperguruan. Lin Tian hanya tersenyum, jangan terlalu memuji. Aku hanya belajar dari adik-adik seperguruan lainnya, sanggah Shang Guanxi. Lin Tian langsung teringat saat awal ia bergabung dengan sekte, semua orang menjilatnya, lalu ia tertawa, ngomong-ngomong, aku penasaran satu hal. Oh, mau tanya apa? Kenapa setiap orang baru harus memberikanmu sesuatu? Lin Tian menatapnya penasaran. Shang Guanxi terkekeh, aku hanya ingin mendapatkan sesuatu, hehe. Lin Tian hanya bisa tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Sampai akhirnya mereka berhenti di depan sebuah villa, dan semua orang melihat sebuah formasi besar berwarna biru yang mengelilinginya. Formasi itu terlihat seperti lautan, biru dan dalam. Banyak anggota keluarga Lan yang kuat berjaga di gerbang.
Saat mereka melangkah masuk ke villa, mereka langsung merasakan suatu gelombang aneh. Aroma laut? Shang Guanxi tiba-tiba terkejut, Tian Cheng dan Tian Bei pun ikut tercengang. Namun Lin Tian tersenyum, itu ilusi dari formasi, yang mengubah indera penciuman. Ah, bohongan? Shang Guanxi tampak tak percaya. Setelah Lin Tian mengangguk, Shang Guanxi kembali bertanya, kenapa keluarga Lan repot-repot melakukan ini? Masuk saja dan kita lihat, jawab Lin Tian yang juga belum tahu pasti. Setelah itu Lan Chou membawa mereka ke sebuah halaman, dan berkata pada pemimpin agama, Yang mulia, pemimpin kami ingin bertemu dengan Anda secara pribadi, silakan ikut. Mendengar itu, Shang Guanxi langsung curiga, apa kalian mau mencelakai ayahku? Shang Guanxi, ayahmu itu pemimpin sekte, tentu saja kami tidak akan menyakitinya, jawab Lan Chou sambil tersenyum. Shang Guanxi tetap tidak percaya, tapi pemimpin agama menenangkan, tunggu di sini, aku akan menemuinya. Hati-hati, ayah, kata Shang Guanxi dengan cemas. Ya, ayah akan hati-hati. Setelah itu, pemimpin agama mengikuti Lan Chou, sementara Lin Tian dan yang lainnya tetap di halaman. Saat pemimpin pergi, Elder Gu menatap Lin Tian sambil menyeringai, anak muda, katanya tubuh istrimu hancur ya? Ada masalah? Tanya Lin Tian santai. Elder Gu tertawa, dia itu kesayangan keluarga Lan. Kau sudah memperlakukan dia seperti itu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Namun Shang Guanxi membela, wanita itu sendiri yang bikin onar, masa kita harus sopan padanya? Tapi statusnya tidak bisa diremehkan, ingat Elder Gu. Namun Elder kelima berkata, cukup, Elder Gu, jangan merendahkan dirimu sendiri. Elder Gu hanya tertawa, apa aku salah? Lihat saja, berapa kekuatan yang kalian bawa? Elder kelima melirik sekitar dan menyadari banyak ahli mengawasi mereka, membuatnya semakin serius. Tiba-tiba, seorang pemuda muncul sambil membawa cambuk dan berteriak, siapa yang berani menyakiti bibiku? Sekilas saja, orang bisa tahu bahwa pemuda itu manja dan sok kuasa. Shang Guanxi menyipitkan mata, siapa kau? Aku putra keluarga Lan, Lan Dingtian, jawab pemuda itu dengan bangga. Shang Guanxi tak mengenalnya, tapi Elder Gu langsung sopan, Tuan Muda Lan, dialah yang menyakiti bibimu. Sikap menjilat Elder Gu membuat wajah Elder kelima memerah karena kesal. Elder Gu, jaga sikapmu. Kenapa? Aku hanya jujur, sanggah Elder Gu. Namun saat Elder kelima hendak membalas, Lan Dingtian mengayunkan cambuk ke arah Lin Tian, tapi Lin Tian hanya menggerakkan tangannya. Cambuk itu berbalik arah dan malah memukul Lan Dingtian sendiri. Lan Dingtian langsung menjerit, dan para penjaga segera muncul. Tapi Shang Guanxi malah tertawa, dasar bodoh. Lan Dingtian naik pitam, berani bilang aku bodoh? Memang bukan, ejek Shang Guanxi. Dengan marah, Lan Dingtian memerintahkan, bunuh pemuda itu dulu, lalu tangkap gadis itu. Baik, seru para penjaga, dan mereka langsung menyerang. Namun Lin Tian berkata dengan dingin, sebaiknya kalian jangan macam-macam denganku. Lan Dingtian malah semakin angkuh, jangan macam-macam denganmu? Siapa kau pikir dirimu? Elder Gu bahkan ikut menyindir, nak, kau tahu tidak di mana kau berdiri sekarang? Tidak peduli dimanapun, siapapun yang mengusikku akan menanggung akibatnya, jawab Lin Tian dengan tenang. Elder Gu tertawa sinis. Lan Dingtian memerintahkan, serang dia. Biar tahu rasa. Siap. Para penjaga segera melepaskan berbagai jurus jiwa dan arwah ke arah Lin Tian. Namun Lin Tian hanya berdiri tanpa bergerak dan menerima semua serangan itu. Setelah hujan serangan, Lin Tian tetap berdiri tegak tanpa luka sedikit pun, membuat semua orang terpana. Beberapa orang sampai terbata, dia monster? Kenapa dia bisa tahan semua serangan kita? Lan Dingtian pun marah besar, dasar sampah. Kalian semua tidak berguna. Elder Gu mulai takut dalam hati, bagaimana mungkin orang ini bisa sekuat itu? Elder kelima tercengang, tak kusangka, kita punya jenius seperti ini di dalam sekte. Shang Guanxi tampak sangat senang dan berkata sambil tersenyum, kalian semua punya kemampuan, tapi tetap saja tidak bisa menyakitinya. Mendengar ejekan itu, suasana hati Lan Dingtian, langit biru, semakin memburuk. Ia pun berteriak, siapapun yang bisa membunuh anak ini, akan aku beri 1 juta batu roh. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang langsung bersemangat. Tapi serangan mereka sama sekali tak mempan pada Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian berkata dingin, kalau kalian memancingku, maka aku juga tak perlu sopan. Begitu selesai bicara, Lin Tian melepaskan banyak arwah dan membiarkan mereka menggunakan teknik pemusnahan virtual terhadap orang-orang itu satu persatu. Karena Lin Tian meminjam kekuatan dari para ahli yang kuat, mereka yang memiliki kekuatan spiritual lebih lemah langsung menjerit ketakutan. Beberapa bahkan berteriak, monster.
Bukan hanya mereka, bahkan Lan Dingtian sendiri merasa seluruh tubuhnya kesakitan, dan ia mencoba bersembunyi di balik kerumunan. Namun, Lin Tian tiba-tiba muncul di belakangnya dan berkata, "Mau kabur?" Lan Dingtian berbalik dengan ketakutan. "Kau? Bagaimana bisa kau ada di sini? Kau kira bagaimana?" Lin Tian mengangkat telapak tangannya ke arahnya. Tapi saat itu juga, perisai hitam besar muncul dan menghalangi serangan Lin Tian. Melihat perisai itu, Lan Dingtian langsung bersorak, "Kakak senior Qi Tianhao." Semua orang berubah ekspresi ketika mendengar nama itu. Lalu seorang pria melompat dari atap dan mendarat di hadapan mereka. Para penjaga langsung memberi hormat, "Tuan Qi." Lan Dingtian segera mendekati pria itu dan berkata dengan semangat, "Kakak senior, kau datang tepat waktu." "Ada apa ini?" tanya Qi Tianhao penasaran. Lan Dingtian segera menjelaskan, "Orang ini yang melukai bibiku." Qi Tianhao menatap Lin Tian dan berkata, "Anak muda, kau berani menyakiti orang keluarga Lan? Kalau ada yang menyinggungku, apa aku harus hormat padanya?" balas Lin Tian. Qi Tianhao tertawa, "Kalau begitu, kau harus belajar hormat sekarang." "Kalau aku tetap tak mau, lalu bagaimana?" Lin Tian menatapnya tenang. Qi Tianhao tertawa lagi. "Keluarga Lan adalah keluarga terhormat di wilayah ini. Salah satu keluarga kuat dari dunia tersembunyi. Kalau sebelak-belakan itu, masih bisa dibilang tersembunyi," ejek Lin Tian. Qi Tianhao tersenyum dingin. "Kalau begitu, aku harus menyambutmu dengan baik." Ia pun mengalirkan aura hitam dan menciptakan banyak perisai kecil yang mengepung Lin Tian. Shang Guanxi dan yang lain langsung panik. 5 tetua mengerutkan dahi. "Itu perisai Wansu?" "Apa itu perisai Wansu?" tanya Shang Guanxi bingung. "Itu teknik pertahanan dari dunia jiwa surga, yang bisa menjebak roh dan menahan serangan," jelas 5 tetua. "Apa itu perisai-perisai tadi?" tanya Shang Guanxi penasaran. "Benar," jawab 5 tetua sambil mengangguk. Shang Guanxi mengkhawatirkan Lin Tian, tapi penatua tulang malah mengejek, "Tidak usah dilihat, pasti sudah terjebak." Namun, sesaat kemudian, Lin Tian menghilang. Semua orang kebingungan. Tiba-tiba Lin Tian muncul di belakang Qi Tianhao, membuatnya terkejut. Qi Tianhao buru-buru mengangkat perisai untuk bertahan. "Cepat juga reaksimu," kata Lin Tian sambil tersenyum. Qi Tianhao mulai gugup, dan semua orang keluarga Lan tampak heran dengan kemampuan Lin Tian. Lan Dingtian bertanya, "Kakak Tianhao, kau baik-baik saja?" "Aku baik," jawab Qi Tianhao pura-pura tenang. 5 tetua memuji, kemampuan menghilang secepat itu luar biasa. Shang Guanxi berseru, "Adik junior, hebat sekali." Penatua tulang tampak cemberut, sementara Tian Cheng dan Tian Bei lega. Tapi Lin Tian tersenyum pada Qi Tianhao, "Apa kau yakin kau baik-baik saja?" "Tentu saja," jawab Qi Tianhao dengan percaya diri. Ia lalu menciptakan kembali perisai hitam yang lebih besar. Lan Dingtian berseru, "Kakak Tianhao, apa itu?" "Aku ingin dia merasakan kekuatan sejati perisai jiwa," jawab Qi Tianhao. Ia lalu melempar perisai ke arah Lin Tian. Serangan keras itu menghantam Lin Tian dengan bunyi boom, tapi Lin Tian tetap berdiri tak bergeming. Semua orang terpana. Shang Guanxi berkata, "Ini terlalu luar biasa." 5 tetua mengangguk tak percaya. Penatua tulang bergumam, "Bagaimana mungkin?" Qi Tianhao pun mulai memperhatikan Lin Tian dengan waspada. Lin Tian menatap balik, berisik sekali. "Sekarang giliranku, ya?" "Kau tidak bisa apa-apa," bentak Qi Tianhao. "Kau yakin?" tanya Lin Tian sambil mengulurkan tangan. Perisai Qi Tianhao langsung berpindah ke tangan Lin Tian. Semua orang terkejut. "Perisaiku," seru Qi Tianhao. "Perisaimu bagus, tapi disia-siakan kalau di tanganmu," kata Lin Tian, lalu menghancurkan perisai itu. Qi Tianhao tertegun, begitu juga seluruh keluarga Lan. Shang Guanxi sampai berkedip-kedip, "Ya ampun, luar biasa sekali." 5 tetua dan yang lain juga tak bisa percaya. Lin Tian membuang sisa-sisa perisai dan menatap Qi Tianhao. "Masih punya jurus lain? Ayo tunjukkan." Qi Tianhao marah besar dan berkata, "Kau akan mati menyedihkan." "Oh ya?" Lin Tian mengulurkan tangan ke arahnya, dan Qi Tianhao langsung mundur jauh. Saat itu, terdengar suara dari lorong, "Berhenti." Lalu, Lan Chou berlari masuk.
Shang Guanxi yang tidak melihat ayahnya langsung cemas, "Di mana ayahku?" Beliau masih berbicara dengan kepala keluarga, jelas Lan Chou. Shang Guanxi bertanya, "Apakah dia baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, dan kepala keluarga memintaku mengundang kalian semua untuk datang." Wajah Lan Chou tersenyum pada Shang Guanxi dan yang lainnya. Setelah itu, dia memandang Lin Tian sambil tersenyum, "Silakan." Lin Tian kembali ke sisi Shang Guanxi dan yang lainnya, namun sebelum pergi, ia berkata kepada Lan Qingtian, "Jangan coba-coba memprovokasiku lagi." Ekspresi Lan Qingtian jadi muram, sementara alis Qi Tianhao mengerut dan wajahnya tampak marah. Setelah Lin Tian dan yang lainnya pergi, Lan Qingtian berkata dengan nada kesal, "Kakak senior, sekarang bagaimana?" Qi Tianhao menggertakkan giginya dengan marah, "Aku ingin dia mati." "Kakak senior, kau punya cara?" tanya Lan Qingtian dengan bersemangat. Qi Tianhao menatap dingin, "Ikuti saja, lihat apa yang akan terjadi." Lan Qingtian langsung mengikuti Qi Tianhao membuntuti Lin Tian dan rombongannya. Di aula utama keluarga Lan, kepala keluarga duduk di kursi utama. Seorang pria parubaya dengan cahaya biru mengelilinginya. Di belakangnya, sebuah pedang cahaya biru yang tampak luar biasa berkilauan. Ketika Lin Tian dan yang lainnya masuk, Shang Guanxi langsung berlari ke arah pria itu. "Ayah!" Namun pria itu tampak serius, membuat Shang Guanxi bertanya heran, "Ayah, apakah mereka menyakitimu?" "Duduklah dulu." Kepala keluarga mendesah, membuat Shang Guanxi merasa ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Saat itu, Lan Chou berbicara kepada pria parubaya itu, "Tuan, saya sudah membawanya. Kau boleh mundur. Biar aku bicara dengan mereka." "Baik." Lan Chou bersama yang lainnya mundur ke dekat pintu, sementara kepala keluarga menatap Lin Tian dan tersenyum, "Jadi ini penyihir dari ajaran roh suci yang terkenal itu?" Setelah sapaan itu, kepala keluarga Lan tersenyum dingin, katanya, "Adikku yang kau bunuh sampai menjadi abu, ya?" Lin Tian tidak menjawab, namun Shang Guanxi menimpali, perempuan itu jelas tidak mampu melawan dan memilih membakar diri sendiri. "Kau anak haram dari pemimpin sekte, ya?" Kepala keluarga Lan menyeringai dan menatap tajam pada Shang Guanxi. Shang Guanxi tak menjawab, tapi terlihat jelas ia tak suka disebut seperti itu. Namun kepala keluarga Lan kembali tertawa dan berkata, "Kalian datang jauh-jauh ke sini, hari ini seharusnya aku menjamu kalian dengan baik." Shang Guanxi tak tahan lagi dan berseru, "Lebih baik kau serahkan saja adikmu itu." "Apa? Serahkan adikku?" Kepala keluarga Lan bertanya seolah tak percaya, dan Shang Guanxi menjawab tegas, "Ya? Dengan alasan apa aku harus menyerahkan adikku?" tanya kepala keluarga Lan, dan Shang Guanxi menjawab, "Karena dia melanggar aturan dan melukai para murid kami." "Aturan? Melukai murid kalian?" Kepala keluarga Lan tertawa kecil. Shang Guanxi menjadi muram, "Apa yang lucu?" Pemimpin sekte langsung menegur, "Jangan kasar." "Ayah, aku hanya berkata yang sebenarnya, kenapa harus takut?" Shang Guanxi berseru. Tapi kepala keluarga Lan tertawa, "Pemimpin sekte, kau punya anak dengan temperamen sangat panas. Siapa yang membakar diri?" Shang Guanxi semakin kesal, dan kepala keluarga Lan kembali tertawa, "Kalau aku tidak menyerahkannya, lalu bagaimana?" "Tidak menyerahkan? Itu berarti menentang ajaran roh suci," seru Shang Guanxi marah. Kepala keluarga Lan kembali tertawa terbahak-bahak. Pemimpin sekte tampak tegang, sementara tetua tulang, Elder Bone, berkata, "Shang Guanxi, jaga ucapanmu." Tetua 5, Vive Elders, juga mengerutkan kening, tahu bahwa Shang Guanxi sedang emosi, sementara kepala keluarga Lan berkata, "Ayahmu saja tidak berani berkata begitu padaku. Apa kau bisa?" Lalu ia menatap pemimpin sekte, "Bagaimana, Tuan Shangguan, kau mau serahkan dia?" Pemimpin sekte tetap sopan, "Tolong serahkan dia kepada kami." Namun kepala keluarga Lan menjawab, "Sudah kukatakan, dia sudah menikah. Urusannya bukan lagi tanggung jawab keluarga Lan. Tapi karena kalian tamuku, kupersilakan jadi tamu kehormatanku. Mengapa kalian begitu tidak tahu sopan santun?" Pemimpin sekte tahu bahwa pria itu sedang mencoba menghindari masalah, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Shang Guanxi, sebaliknya, tak bisa diam. "Apa maksudmu sudah menikah? Kalian masih bertanggung jawab." Kepala keluarga Lan tersenyum mengejek, "Shang Guanxi, tahu di mana adikku sekarang?" Tentu saja Shang Guanxi tidak tahu. Ia berkata kesal, "Mana ku tahu?
Kenapa tanya aku? Kepala keluarga Lan mencibir. Ia berdiri dan berkata, kalau tak mau jadi tamuku, silakan pergi. Kalau aku tahu kabar tentang adikku, akan kukabari kalian. Lalu ia berseru, antar mereka keluar. Namun Lin Tian berkata, aku tahu dia di mana. Semua orang langsung menatap Lin Tian. Kepala keluarga Lan juga terkejut dan berkata, kau tahu? Ya, jawab Lin Tian dengan yakin. Shang Guanxi langsung semangat, di mana dia? Kepala keluarga Lan menjadi curiga, bagaimana dia bisa tahu kalau dia sembunyi di aula leluhur kita? Ketika pikiran itu melintas, Lin Tian berkata sambil tersenyum, aula leluhur keluarga Lan. Orang-orang saling berpandangan, tidak yakin. Kepala keluarga Lan tampak terguncang, namun segera tenang dan berkata, aula leluhur keluarga Lan? Bocah, kau berniat mempermalukan keluargaku? Aku hanya berkata yang sebenarnya, jawab Lin Tian tenang. Kau bilang kebenaran? Tapi kenapa aku tak tahu? Ayo kita cari bersama-sama. Bagaimana? Tantang Lin Tian. Kepala keluarga Lan tertawa dingin, aula leluhur keluarga kami penuh dengan jebakan dan formasi. Kalau kalian masuk, kalian bisa mati atau terjebak di dalam. Bagaimana aku bisa bertanggung jawab? Lin Tian menoleh ke pemimpin sekte dan berkata, aku yakin dia ada di sana. Pemimpin sekte berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Lan, bolehkah kami melihat-lihat? Kalau orang luar tahu, bagaimana reputasi keluarga Lan nanti? Jawab kepala keluarga Lan dengan nada dingin. Pemimpin sekte berkata, kalau kami pergi dan tak menemukannya, kami akan berhenti mencari. Serius? Ya. Kami takkan ganggu keluarga Lan lagi. Pemimpin sekte mengangguk. Kepala keluarga Lan tertawa dalam hati, lihat saja bagaimana kalian mati di sana. Ia pun berkata dengan serius, kalau begitu, aku biarkan kalian masuk. Tapi kalau kalian mati di dalam, jangan salahkan aku tak memperingatkan. Terima kasih atas peringatannya. Mari kita pergi, jawab pemimpin sekte. Kepala keluarga Lan langsung membawa mereka pergi. Di luar, Lan Qingtian yang mendengar Lin Tian dan rombongannya akan pergi ke aula leluhur langsung bersemangat. Ia bertanya pada Qi Tianhao, kakak senior, apakah aula leluhur keluarga Lan sangat spesial? Aula leluhur keluarga Lan adalah tempat paling misterius dan berbahaya. Jika orang luar masuk, mereka tidak akan keluar, bahkan bisa mati di dalam, jelas Lan Qingtian. Ketika Qi Tianhao mendengar ini, dia berkata dengan senang hati, jadi dia mati? Ya, jawab Blue Sky. Qi Tianhao kemudian berkata dengan bersemangat, ayo, mari kita lihat. Mereka segera mengikuti, dan Lin Tian serta yang lainnya tiba di luar aula leluhur keluarga biru. Yang bisa mereka lihat adalah aula leluhur ini dibangun di bawah sebuah gunung, dan pintu masuknya juga sebuah aula utama. Ini adalah aula leluhur keluarga biru kami, kata pemimpin keluarga biru sambil menunjuk ke pusaran di aula depan dan tersenyum, kemudian menatap Lin Tian, apakah dia benar-benar ada di dalam sana? Ya, Lin Tian mengonfirmasi, tetapi sang paus ragu, baiklah, mari kita masuk bersama. Namun, Lin Tian berkata padanya, aku yang akan masuk, kalian tunggu di sini. Kamu masuk sendirian? Tanya sang paus dengan jelas khawatir, dan Shang Guanxi berkata, bagaimana bisa begitu? Akan lebih mudah bagiku jika aku sendirian. Lin Tian menjelaskan kepada mereka berdua, tetapi sang paus tetap khawatir, tapi ini. Elder berkata, Paus, jika dia begitu percaya diri, biarkan dia masuk. Lagi pula, apakah wanita ini ada di sana atau tidak, itu tidak masalah. Sebaiknya aku masuk bersamanya, kata Lin Tian dengan tersenyum. Tidak, aku bisa masuk sendiri. Setelah itu, Lin Tian melangkah beberapa kali, memasuki pusaran itu, dan kemudian menghilang di depan mereka. Pemimpin keluarga biru tertawa kepadanya. Tuan, kau sedikit gila. Pemimpin itu tidak berbicara, tetapi sang pejabat berkata, ayah, apakah kita akan masuk? Dia bilang tidak, jadi kita tidak akan masuk, kata sang paus setelah berpikir, meskipun dengan Shang Guanxi, dia tidak yakin apakah dia bisa aman. Shang Guanxi sedikit khawatir, namun Tian Cheng menenangkan, Elder Martial Sister, kamu bisa tenang, dia pasti akan kembali dengan selamat. Tian Bei setuju, ya, dia sangat kuat. Kata-kata dari keduanya sedikit meredakan kekhawatiran Shang Guanxi, tetapi Elder Gu bercanda, kemampuannya sangat kuat. Sepertinya kalian berdua sangat percaya padanya. Keduanya tidak menjawabnya,
yang membuat Elder Gu tertawa. Sementara itu, Blue Sky dan Qi Tianhao muncul, dan Blue Sky bertanya, "Ayah, apakah anak itu sudah masuk?" "Ya," kata pemimpin keluarga biru sambil tersenyum, dan Blue Dingtian tersenyum dingin, "Dia akan mati." "Kau tidak tahu betapa bunuh dirinya dia," ujar Shang Guanxi dengan tegas, dan Blue Dingtian tertawa, "Shang Guan Girl, aula leluhur ini, bahkan keluarga biru kami, tidak berani masuk sembarangan." "Lantas, apa?" Shang Guanxi tidak ingin kalah dalam hal wibawa, jadi dia mendengus, dan Blue Dingtian bergurau, "Kenapa? Masih pikir dia bisa keluar?" "Omong kosong," jawab Shang Guanxi, "tunggu, aku akan mengirimkan jenazah." Blue Dingtian selesai berkata dan tersenyum dengan sombong. Setelah Qi Tianhao tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam aula leluhur, dia penasaran, "Junior Marshall Brother, apakah kamu yakin dia pasti mati di dalam?" "Jangan khawatir, dia akan mati," kata Blue Sky dengan senyuman, namun dalam hatinya dia mengejek, orang luar tidak bisa hidup dengan baik di dalamnya. Namun, pada saat ini, di dalam aula leluhur, terdapat labirin, dan koordinat labirin ini berhubungan dengan array yang ada di mana-mana, sehingga orang selalu berputar di tempat yang sama. Tetapi bukan berarti Lin Tian tidak bisa keluar dari array ini, melainkan dia sedang membingungkan orang-orang yang mengintip di dalam kegelapan. Kita bisa melihat ada banyak orang di dalam kegelapan array ini, dan di antara orang-orang tersebut, ada seorang wanita misionaris. "Kupikir dia sangat kuat, tapi dia bahkan tidak bisa memecahkan array pertama," kata wanita itu. "Miss, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" tanya seorang ahli dengan penasaran, dan wanita pemimpin itu berkedip, "Kita akan menaruh racun di dalam aula leluhur, biarkan dia merasakan racun terhebat keluarga biru kita." "Baik." Sebentar kemudian, daerah tempat Lin Tian berada dipenuhi dengan aliran udara hitam, seperti gas hantu, tetapi gas ini sangat aneh. Ketika mereka memasuki tubuh, mereka mulai merusak roh Lin Tian. Namun, kekuatan rohnya yang luar biasa membuatnya tidak terganggu. Sebaliknya, dia tertawa dalam hati, dia bahkan menggunakan racun yang merusak roh. Kemudian, Lin Tian tiba-tiba berpura-pura jatuh ke tanah. Dia terlihat sangat lemah. Orang-orang di kegelapan merasa bangga. Beberapa orang juga berkata kepada istri pemimpin gereja, "Miss, lihat, anak ini sudah jatuh." Istri pemimpin gereja itu merasa senang dan masuk ke dalam array, sementara yang lain mengikuti. Kemudian Lin Tian melihat beberapa orang dengan wajah muram dan istri pemimpin gereja muncul. Hanya terlihat istri patriark menatap Lin Tian yang tergeletak di tanah dan tertawa. "Bagaimana? Takut? Takut?" Lin Tian tidak peduli dan tertawa, tetapi istri pemimpin gereja itu bercanda. "Anak, tahukah kau racun apa yang ada padamu?" "Racun apa?" tanya Lin Tian. "Racun yang bisa menggerogoti roh dan merusaknya," jawab wanita pemimpin itu dengan senyuman. Lin Tian terkejut. "Apa? Racun dari dewa dan roh?" "Ya, takut?" tanya istri pemimpin gereja itu sambil tertawa, dan Lin Tian mulai berpura-pura takut. "Di sini. Jika kau takut, menyerahlah. Aku akan mengampunimu," kata istri pemimpin gereja dengan senyum. "Ya, aku punya tanda pengenal di tubuhku." "Itu mudah, aku punya solusi," lanjut istri pemimpin gereja. Lin Tian berpura-pura khawatir. "Oh? Benarkah?" Pada saat itu, istri Paus mengeluarkan sebuah pil. "Selama kamu meminum pil ini, semuanya akan baik-baik saja." Lin Tian menatap pil itu. Dia menduga pil itu bisa mengendalikan orang. Jadi, dia mengangguk untuk membuat mereka lengah dan meminum pil tersebut. Sesuai dugaan, istri pemimpin gereja sangat senang. "Haha, dengan pil ini, kamu tidak bisa mengkhianatiku." "Terima kasih telah mengagumiku," kata Lin Tian dengan sopan, dan istri pemimpin gereja itu merasa puas. "Ayo, aku akan membawamu ke tempat latihan keluarga biru kami. Pastikan kamu menyukainya." Setelah itu, istri pemimpin gereja memimpin jalan. Pada saat yang sama, istri pemimpin gereja juga mengirimkan kabar keluar, mengabarkan bahwa Lin Tian telah mati. Orang-orang di luar aula leluhur tidak tahu apa yang sedang terjadi hingga pemimpin keluarga biru menerima kabar dan berkata, "Sepertinya sudah selesai." "Apa maksudmu?" Shang Guanxi bertanya dengan cemas, sementara Paus juga menatap pemimpin biru dengan penasaran. Pemimpin keluarga biru menghela nafas, dia mati di dalam. "Apa?" Mata Shang Guanxi terbelalak, tetapi Tian Cheng dan Tian Bei tidak mempercayainya. Sementara itu,
Elder Gu jatuh dan berkata, biarkan dia tidak gila, ya? Shang Guanxi tidak mempercayainya. Dia terkejut dan berlari menuju pusaran. Pemimpin keluarga biru segera menghentikannya di depan dan berkata dengan senyum, Shang Guanya, kamu mau kemana? Saya tidak percaya sampai saya melihat jenazahnya, jawab Shang Guanxi dengan keras kepala. Pemimpin keluarga biru memandang pemimpin lainnya, Shang Guanjiao, lebih baik kamu menjaga putrimu dengan baik, kalau tidak, dia akan mati di sana, itu tidak baik. Ekspresi pemimpin itu terlihat buruk, jadi dia harus mendekati dan memegangnya. Ayo kita pergi. Tidak, saya masuk, kata Shang Guanxi dengan keras kepala, dan Paus berkata padanya, kamu sedang mencoba untuk menembusnya sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan. Lebih baik kita pergi dulu dan bicarakan nanti. Tapi, Shang Guanxi terlihat marah, namun Paus mengangguk, lalu menoleh ke orang-orang di sekitarnya. Ayo. Tian Heng dan Tian Bei tidak percaya bahwa Lin Tian mati seperti itu, jadi mereka ingin masuk ke dalam pusaran untuk melihatnya. Namun, pemimpin keluarga biru tersenyum dan berkata, kalian berdua juga silakan. Mereka tidak puas, tetapi Paus berkata kepada mereka, ayo kita pergi. Apa yang ingin mereka katakan? Namun setelah nasihat Paus, mereka terpaksa pergi bersama. Blue Sky berkata dengan bersemangat, ayah, apakah dia benar-benar mati? Pemimpin keluarga biru tertawa, dia tidak mati, tapi dia sekarang tunduk pada kita. Apa? Menyerah? Tanya Blue Sky. Ya, menyerah, jawab pemimpin keluarga biru dengan senyum. Ayah, biarkan dia keluar. Saya akan memperbaikinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia baru saja mempermalukan saya. Saya perlu memperbaikinya dengan baik supaya dia tahu kekuatan saya. Blue Sky tentu saja ingin menunjukkan kekuatan. Dia sekarang adalah orang kita, jadi jangan mempermalukannya lagi, kata pemimpin keluarga biru kepada Blue Sky, namun Blue Sky tidak puas. Ayah, apakah itu anjing yang menyerah? Kenapa takut padanya? Kemampuannya tidak kecil. Tante kamu ingin memanfaatkan dia untuk sesuatu. Itu juga bisa membuatku membuli dia lagi, kata Blue Sky dengan kesal, dan pemimpin keluarga biru mengernyit, kalau begitu, ayo lihat, tapi saya katakan, jangan berlebihan. Ya. Blue Sky dengan senang hati, dan pemimpin keluarga biru membawa Blue Sky dan Qi Tianhao untuk masuk ke aula leluhur. Pada saat itu, Lin Tian sedang berdiri di tempat latihan dan melihat banyak orang asing. Istri pemimpin gereja tersenyum dan berkata, anak, mereka semua teman dekatku. Kamu akan sama seperti mereka di masa depan. Jika kamu perlu berlatih di sini, aku akan mencarikanmu. Lin Tian melihat orang-orang itu dan bertanya, aku ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Oh, apa itu? Tanya istri pemimpin gereja dengan penasaran. Lin Tian berkata, aku sudah berjanji pada pemimpin gereja untuk menangkapmu, mengganti pesan, tapi sekarang aku tunduk padamu. Bisakah kamu membantu menunaikan pesan itu? Pesan apa? Istri pemimpin gereja bertanya penasaran, dan Lin Tian tersenyum padanya, aku sedang mencari seseorang. Dia awalnya seorang guru jiwa suci, tetapi kemudian dia datang ke keluarga biru. Oh, kalau begitu, ceritakan lebih banyak, aku rasa aku tahu siapa dia. Skywind, jawab Lin Tian, yang membuat burung hantu jiwa terkejut. Istri pemimpin gereja terkejut dan pikirannya sangat rumit, tetapi Lin Tian sudah melihat apa yang dia pikirkan dan mengerutkan kening. Pada saat itu, istri pemimpin gereja kembali menggunakan cara ramalan, aku tidak tahu. Lin Tian melihat beberapa informasi yang berguna sebelumnya, tetapi pihak lain tidak mengakuinya. Lin Tian tersenyum dan berkata, Nona, kalau kamu tidak mau bilang, aku akan memberitahumu jika aku tahu. Istri pemimpin gereja bersumpah, namun Lin Tian tertawa aneh. Saat itu, pemimpin keluarga biru dan Blue Sky muncul. Begitu Blue Sky melihat Lin Tian, dia berkata, anjing, berlutut. Anjing? Lin Tian hanya bisa tertawa, dan Blue Sky tertawa, sekarang kamu adalah anjing peliharaan tanteku, kan? Bukankah kamu anjing? Ketika Lin Tian mendengarnya, dia tersenyum, benar-benar tidak tahu aturan. Kenapa tidak tahu aturan? Sekarang kamu adalah pelayan tanteku, dan aku tentu saja bisa memanggilmu begitu, jawab Blue Sky, lalu melihat istri pemimpin gereja, Tante, kamu bilang. Istri pemimpin gereja jelas sayang pada keponakannya, jadi dia berkata sambil tersenyum, ya, sebut saja sesukamu.
Blue Sky lalu melihat Lin Tian dan tersenyum. Kamu dengarkan? Aku bisa memanggilmu apa saja. Namun, Lin Tian hanya tertawa padanya. Sebenarnya, aku ingin bermain perlahan denganmu, tapi kamu terlalu membosankan. Semua orang saling memandang, namun tiba-tiba Lin Tian mengeluarkan belenggu dan mengikat Blue Sky, lalu langsung melemparkannya ke dalam kotak bintang hantu. Semua orang bingung dan belum mengerti apa yang terjadi. Pemimpin keluarga biru berkata dengan marah, "Anak, apakah kamu ingin mati?" Istri pemimpin gereja bahkan berkata, "Anak, kamu telah menelan pilku. Jika kamu berani melawan, aku akan membunuhmu." "Hanya pilmu?" Lin Tian berkata sambil melambaikan tangannya. Pil itu muncul utuh dan tidak diserap oleh Lin Tian sama sekali. "Kamu berani menipuku?" "Tidak, bagaimana bisa kamu bicara begitu?" Lin Tian tertawa pada istri pemimpin gereja, yang terkejut. "Apakah kamu mencoba untuk mencari tahu tentang angin itu?" "Ya," jawab Lin Tian sambil tersenyum, namun istri pemimpin gereja memberi pandangan sinis, "Tapi kamu sudah terbongkar, dan tentu saja kamu tidak akan tahu." "Tapi aku sudah tahu." "Kapan?" "Baru saja." "Tidak mungkin, siapa yang memberitahumu baru saja?" Istri pemimpin gereja panik, dan Lin Tian tertawa, "Aku bisa melihat pikiranmu." Pemimpin keluarga biru tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, tetapi dia berkata, "Anak, kembalikan anakku." "Jika kamu ingin anakmu, jawab dulu beberapa pertanyaanku." Lin Tian tersenyum kepada mereka. Pemimpin keluarga biru menjawab, "Berhayal." Lalu pemimpin keluarga biru menyerang Lin Tian dengan satu tangan, berharap bisa membunuhnya. Tetapi Lin Tian berdiri di sana dan membiarkan lawannya menyerangnya. Orang-orang yang hadir terkejut dan bertanya, siapa ini yang berada di negara emas? Bahkan pemimpin keluarga saja tidak takut padanya. Jenis jiwa macam apa ini? Betapa mengerikannya? Semua orang terdiam, sementara istri pemimpin gereja mulai panik. "Saudaraku, mundur." "Apa?" "Anakku masih ada di tangannya. Jangan khawatir, dia akan menyerahkan arai itu dengan patuh." Setelah istri pemimpin gereja selesai berbicara, dia menghilang dari sana, dan pemimpin keluarga biru serta yang lainnya menghilang satu persatu. Kemudian Lin Tian tertawa, "Apakah kalian pikir arai itu bisa menjeratku?" Istri pemimpin gereja yang berada di kegelapan berkata, "Anak, apakah kamu ingin merasakan racun tadi? Racunmu tidak berguna bagiku. Tapi kamu tahu itu. Aku berpura-pura, kalau tidak kenapa aku masih baik-baik saja?" Lin Tian tertawa di sekelilingnya. Pemimpin keluarga biru berkata dengan marah, "Kamu pembohong. Aku hanya bisa menyalahkanmu karena bodoh." Lin Tian tertawa. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?